Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya. Jadi di video kali ini saya pengen ngelanjutin proses restorasi Supra X 125D tahun 2006 ini ya. Nah, sekedar flashback, sebelumnya itu saya udah sempat servis mesin sama ganti oli, terus ganti ban, velg, terus shock breaker belakang sama footstep belakang juga. Nah, jadi kali ini itu rencana saya pengen ganti spakbor depan, terus kampas rem rencananya, sama nanti footstep depan ini nih mau saya ganti. Nah, untuk spakbor depan ini kenapa saya ganti? Nah, ini kondisinya udah kayak gini nih, udah pecah kayak gini ya. Nah, makanya nih mesti saya ganti. Nah, kondisinya udah parah kayak gini. Terus untuk kampas rem baik depan ataupun belakang itu saya udah bener-bener lupa nih kapan terakhir gantinya. Sementara motor ini tuh udah lama banget nggak saya pakai. Ya jarang lah gitu. Nah, jadi kayaknya saya ganti aja kampas rem depan sama kampas rem belakangnya. Terus untuk footstep ini udah mulai agak habis gitu ya. Sebenarnya masalahnya bukan ini doang, karena footstep yang sebelah kiri, nah itu dia nggak lurus nih, yang kiri sama yang kanan nih. Sorry. Nah, jadi yang sebelah kiri itu agak tekuk ke belakang karena dulu saya sempat jatuh. Nah, makanya sekalian ganti karetnya, juga mau minta tolong dilurusin tuh yang sebelah kirinya, agak didorong ke depan dikit. Nah, jadi gitu guys, untuk rencana restorasi kali ini paling itu aja, karena saya juga nggak mau buru-buru, karena kalau buru-buru kan nanti budgetnya lumayan gede tuh. Jadi ya sesuai budget aja, dan waktu juga saya juga nggak yang setiap weekend juga bisa langsung ke bengkel gitu. Ini kebetulan lagi pas ada waktunya aja, dan kebetulan partnya juga dapat tuh, spakbor depannya. Untuk spakbor depan itu saya udah beli ya guys. Harusnya ini partnya original Honda ya, ada part numbernya, dan secara packaging pun lumayan meyakinkan untuk part original. Untuk harga ini tuh lebih kurang 230.000 itu udah include ongkos kirim ya, karena saya belinya online di Tokopedia. Nama tokonya itu 12 part. Ini coba saya buka dulu ya buat mastiin kondisinya. Untuk spakbor depan ini bentuknya seperti ini ya. Ini ada informasi Astra Honda Motor, ada part numbernya juga. Ini saya nggak tahu nih segel apa, dan apakah ini tanda ori atau enggak. Cuman dari tampilannya harusnya ini original ya, kayak gitu. Nah, ini untuk kampas rem depan ya, karena rem depannya itu dia udah cakram, jadi bentuknya kayak gini nih. Untuk rem belakang bentuknya kayak gini ya guys. Karena untuk rem belakang itu dia tromol ya, bukan cakram. Nah, jadi ini untuk bagian belakang kayak gini nih. Untuk footstep ini kayak gini. Ini yang bagian depannya, jadi kanan kiri kanan. Saya belinya 2. Ini bisa dibeli satuan ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Untuk partnya saya udah beli, udah ready semua. Rencana saya bakal ke bengkel yang di dekat daerah Bintaro ini aja. Ya paling ke Togar Motor kemarin waktu ganti shock breaker. Oke guys, nanti pas sudah di bengkel saya update lagi. Nah, jadi ini saya udah di Togar Motor ya guys. Nah, ternyata untuk bagian footstep depan itu yang bengkok nggak jadi saya lurusin, karena takutnya bakal jebol ke mesinnya, masih agak tinggi lah risikonya. Di samping ribet juga. Ya paling nanti saya cari solusi lain, apakah perlu dilepas terus dibawa ke bengkel las gitu ya, terus dilurusin lagi, atau malah saya ganti baru aja. Oke, ini lagi proses mau
pergantian spakbor sama kampas rem aja jadinya. Nah ini baru mulai mau dibongkar sih kampas rem belakangnya guys. Ini yang belakang udah hampir kelar, tinggal di setel aja remnya. Ini udah mulai mendung guys. Ini benar-benar tanda tanya nih saya nih. Setiap saya pengen restorasi, udah 2 kali nih ke bengkel, hujan mulu nih. Nah ini sekarang lagi mendung juga nih. Ini masih nunggu untuk pengerjaan bagian spakbor depan sama kampas rem depan. Yang belakang udah kelar. Hujan guys. Ini tinggal ngerapin doang sih ini, masangin bannya. Nah jadi waktu kemarin setelah ganti spakbor depan dan kampas rem belakang kan hujan deras ya, jadi saya langsung balik. Nah ini saya lagi cuci motor dulu, ini udah besok hari ini karena kemarin ya main kotor juga, dan motor karena juga jarang dipakai jadi udah debuan lagi. Akhirnya saya cuci lagi aja. Ini saya nyucinya masih di tempat yang kemarin di AD Car Wash. Ya paling nanti saya update lagi ya. Oke guys, jadi ini saya udah kelar cuci motor ya tadi, karena kemarin ya itu habis dari bengkel, ya masih di bengkel sih, hujan deras. Akhirnya pas udah reda saya langsung balik aja, nggak sempat videoin lagi karena udah capek aja nunggu hujan reda. Nah jadi kemarin itu jadinya saya cuma ganti spakbor depan sama kampas rem depan, ini cakramnya sama yang belakang itu tromol. Untuk footstep ini, nah itu nggak jadi saya ganti, dia masih yang lama. Nih masih bengkok juga karena kata masnya untuk ngelurusin itu tuh kayak perlu bikin memuai dulu gitulah, intinya kayak dibakar dulu baru dibengkokin tuh besinya. Cuman agak ribet, peralatannya nggak lengkap juga di bengkel yang kemarin. Nah rencana saya tuh nggak tahu nih nanti apakah bakal saya bawa ke bengkel las buat ngelurusin ini, atau malah nanti saya beli yang jadi aja, yang baru, terus dipasangnya. Nanti saya coba pertimbangin lah lebih efisien yang mana, karena kalau mesti ke kayak bengkel las gitu kan lumayan ribet tuh, bolak baliknya, terus bongkar segala macam, dilurusin terus hasilnya maksimal atau enggak. Nah saya belum tahu nih harga untuk yang besi footstepnya ini doang berapa, nanti saya survei dulu. Nah untuk spakbor depan, nah sekarang kondisinya kayak gini, udah nggak goyang lagi, udah kokoh. Ini kemarin sebelumnya kan pecah nih di sini. Nah ini udah lumayan sih, ini jauh banget sih bedanya yang baru sama yang lama. Cuman ya nggak apa-apa lah, sementara satu-satu dulu. Ini sebenarnya bodi masih banyak yang ini yang perlu diganti, ini kayak gini kan masih rusak nih. Ya pelan-pelan dulu aja. Jadi paling segitu aja guys untuk restorasi kali ini, cuma ganti spakbor sama pengereman. Ntar kalau udah ada budget lagi, rencana saya mau betulin body atau apa gitu, karena untuk nyari part body yang orinya lumayan agak susah sih saya. Belum dapat tuh dimana belinya. Ada sih beberapa, cuman harganya kayak terlalu jauh banget gitu mahalnya. Oke, sekian video kali ini.
Semoga bisa jadi referensi juga buat yang mau restorasi Supra X125D tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.